Dan di samping saya Nyuman Putri Novitasari sebagai pemateri 1. Saya dengan Nurlinda sebagai pemateri ketiga. Dan saya Putrinda Cahyatun sebagai pemateri keempat. Kita akan memulai presentasinya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian, contoh hak dan contoh kewajiban. Yang pertama di sini pengertian. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita mulai dari yang pertama itu pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima atau diperoleh oleh setiap warga negara setelah dia melakukan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh setiap warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang 1945, hak dan kewajiban warga negara telah diatur secara jelas sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh hak. Beberapa hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang 1945 antara lain, yang pertama itu adalah hak memperoleh pendidikan. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada hak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Setiap warga negara berhak bekerja dan mendapatkan kehidupan yang layak berdasarkan pasal 27 pada ayat kedua. Selanjutnya yang ketiga, ada hak kebebasan beragama. Setiap warga negara berhak menganut agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing yang diatur dalam pasal 29 pada ayat 2. Selanjutnya yang keempat, ada hak berpendapat. Tiap-tiap warga negara berhak menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Ini berdasarkan pada pasal 28. Pada pasal 28. Selanjutnya yang kelima itu ada hak memperoleh perlindungan hukum. Jadi setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Ini berdasarkan pada ayat 27 pada pasal 27 pada ayat pertama. Yang keenam, ada hak ikut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dalam pemerintahan, dalam pemilu. Selanjutnya ada contoh kewajiban. Kewajiban warga negara adalah tindakan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara demi kepentingan bersama. Beberapa kewajiban warga negara antara lain yang pertama, mematuhi hukum dan peraturan. Setiap warga negara itu wajib menaati aturan yang berlaku. Selanjutnya yang kedua, di sini ada membayar pajak. Pajak merupakan kewajiban warga negara untuk mendukung pembangunan negara. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang wajib menghargai hak sesama. Yang keempat, itu ada ikut serta dalam pembelaan negara. Setiap warga negara itu wajib ikut serta dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan. Warga negara wajib menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Dan yang terakhir itu mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar menjadi kewajiban bagi warga negara sesuai aturan pemerintah. Sekian pemaparan dari saya mengenai pengertian, contoh hak dan contoh kewajiban. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang implementasi warga negara. Ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam melaksanakan kewajiban kita. Yang pertama di lingkungan keluarga, terus ada di lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Contohnya seperti menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah, menjaga nama baik keluarga. Dan yang kedua di lingkungan sekolah, mematuhi tata tertib sekolah, menghormati guru, mengerjakan tugas sekolah. Dan yang ketiga di masyarakat ada menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti kerja bakti, menjaga ketertiban umum.
Yang keempat, di lingkungan negara. Kita harus membayar pajak, mematuhi hukum, dan menjaga persatuan bangsa. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi hak negara dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Yang pertama, contohnya di lingkungan keluarga ada mendapat kasih sayang orang tua, mendapat perlindungan dari keluarga, dan mendapat pendidikan dari keluarga. Yang kedua, dari sekolah mendapat pelajaran dari guru, menggunakan fasilitas sekolah, menyampaikan pendapat saat berdiskusi. Dan yang ketiga, di masyarakat ada mendapat pelayanan publik, mendapat keamanan lingkungan, dan bebas mengikuti kegiatan sosial. Dan yang keempat, ada di lingkungan negara. Kita harus mengikuti pemilu, mendapat perlindungan hukum, dan kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban memiliki hubungan erat. Seorang akan mendapatkan hak setelah melaksanakan kewajibannya. Contohnya, siswa berhak mendapatkan nilai yang baik jika sudah melaksanakan kewajibannya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat penting agar tercipta kehidupan yang tertib dan adil. Terus dampaknya. Dampak jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan. Jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan, tidak berjalan seimbang, maka dapat menimbulkan berbagai masalah seperti pelanggaran hukum, ketidakadilan sosial, terus konflik dalam masyarakat, dan yang terakhir, hilangnya rasa tanggung jawab, terganggunya persatuan bangsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan upaya untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran hukum dan pendidikan. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban serta menerapkan sikap toleransi dan gotong royong. Kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan adalah hak dan kewajiban sangat penting dalam bernegara. Pemahaman dan pelaksanaan yang seimbang akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan harmonis. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah penjelasan kami tentang hak dan kewajiban warga negara serta implementasinya. Sekarang masuk di sesi tanya jawab. Saya izin bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novisa Fitri dari kelompok 1. Jadi tadi ada penjelasan materi dari pemateri kedua. Saya izin bertanya ya. Bagaimana sih cara kita untuk mengatasi jika warga negara itu tidak mendapatkan hak sebagai warga negaranya? Baik, saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Novi atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Novi tentang bagaimana jika warga negara tidak mendapatkan haknya. Kamu dapat melaporkan ke Lembaga Perlindungan Hak Warga, contohnya seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, untuk membantu menyelesaikan masalah pelayanan atau pelanggaran hak. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Cukup memuaskan. Perkenalkan, nama saya Nur Kaima Awalia dari kelas 2F. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Mengapa kesadaran menjalankan kewajiban negara dianggap lebih sulit dibandingkan menuntut hak? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Kaima Awalia. Saya ucapkan terima kasih karena telah bertanya. Pertanyaannya adalah, mengapa kesadaran menjalankan kewajiban warga negara lebih sulit daripada menuntut hak? Menjalankan kewajiban lebih sulit karena membutuhkan tanggung jawab dan kesadaran diri, sedangkan menuntut hak biasanya lebih mudah karena berkaitan dengan kepentingan pribadi. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan kesadaran diri masing-masing masyarakat itu sendiri. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Sangat bisa.